misalnya ibu hamil nih pakai krim yang bermerkuri, itu bisa mengakibatkan kelainan saraf pada si janin, atau bahayanya lagi bisa menimbulkan guguran. Berarti dari wajah tapi malah sampainya kemana-mana ya dok kalau krim Betul. yang berbahaya itu. Iya. Jadi nggak cuma membahayakan untuk dirinya sendiri, kalau dia hamil pun membahayakan untuk si janin ya. Nggak lucu kan ketika kita hamil, alih-alih pengen cantik, putih, bersih, glowing ya, wajahnya kinclong, ternyata waktu lahir anaknya cacat. Fatal banget ya. Fatal banget kan, nggak mungkin kan, itu benar-benar akan menjadi penyesalan seumur hidup ya. Jadi sungguh bahaya yang namanya pemakaian krim bermerkuri ini, luar biasa. Nah, ciri-cirinya nih buat sahabat-sahabat semua, buat Pras, buat Kak Laras ya. Jadi misalnya nanti ada sahabat, ada teman, paling nggak kita sebagai manusia yang memberikan manfaat ya, paling nggak kita bisa ngasih tahu, ini jangan dong, ini bahaya kan, kayak gitu. Jadi ciri-cirinya gampang banget. Lengket ya. Pernah tahu lem nggak? Lem, kalau zaman kalian mungkin lemnya sudah lem yang stick ya, lem yang zaman dulu. Botolan itu ya. Iya, betul. Ya. Lem zaman dulu itu loh, lem apa namanya, lem yang harganya murah. Terus tutupnya merah. Ya, betul. Warna-warni ya. Itu kan lengket ya. Warnanya putih-putihnya kayak lem kayak gitu, terus lengket. Atau kalau nggak warnanya kuning terang banget, kuning terang. Atau kalau mau gampang, tahu Kelly nggak? Tahu dong. Tahu Kelly nggak, Lara? Tahu ya. Cara mak-mak Iya, zaman mak-mak angkatan maknya kita pakainya Kelly. Itu Kelly itu adalah merkuri isinya. Pantesan kalau pakai Kelly itu langsung kayak kinclong banget. Kalau sini aja kepleset. Ya, betul ya. Jadi gampangnya bagi sahabat-sahabat semua, kalau beli krim, dilihat nih, kok lengket-lengket ya, patut curiga ya. Kok lengket-lengket, atau mungkin warnanya kuning pekat banget, atau mungkin yang tadi saya bilang yang bentuk-bentuknya kayak Kelly, itu sudah dipastikan kemungkinan besar itu mengandung zat berbahaya bernama merkuri. Jadi udah nggak usah tergiur harga murah, hasil langsung glowing. Ingat efek samping yang ditimbulkan jangka panjang. Karena yang namanya merkuri ini dia sifatnya nggak bisa diserap. Ya, jadi memang dia kalau udah masuk ke dalam tubuh ya udah dia akan mengakumulasi terus menjadi racun selama-lamanya. Jadi kalau dia nangkring ke ginjal ya nanti bisa jadi gagal ginjal. Kalau dia nangkring ke liver juga akan jadi gangguan liver. Kalau terlalu banyak nempel di kulit jadinya kanker kulit. Jadi masya Allah, ya betul. Jadi makanya sahabat-sahabat semua, ini bener-bener ya, ini warning banget. Jangan cuma sekedar alih-alih pengen putih, pengen glowing, pengen kinclong, harganya murah, tapi efek sampingnya ini bener-bener bahaya. Jangan sampai seperti itu, gitu. Nah, ada yang menanyakan dulu nggak nih seputar permerkurian nih? Seputar krim abal-abal ya. Iya, betul. Bagaimana sih bahayanya yang dalam jangka waktu panjang itu, selain itu, atau ada lagi itu atau Oke. Nah, jadi itu kalau tadi jangka panjangnya, kalau yang kita bahas yang merkuri ya. Jadi kalau merkuri tadi jangka panjangnya bisa jadi kanker kulit, bisa gagal ginjal, bisa sampai ke liver segala macam ya. Ini yang merkuri. Tapi saya melihat ya, fenomena-fenomena saat ini merkuri itu orang-orang sudah pada ngerti ya. Mungkin kecuali mohon maaf mungkin yang agak-agak di pelosok atau apa ya, yang mungkin memang nggak tahu. Tapi kalau untuk yang kalangan-kalangan menengah ke atas ya, maksudnya yang sudah mungkin sudah terpelajar dan lain sebagainya, yang sudah lebih melek informasi, mungkin mereka udah ngerti, oh ini merkuri nih, aku nggak mau pakai gitu. Kadang seperti itu. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah sekarang yang bernama adalah steroid dan hidroquinone. Itu mungkin masih agak asing ya dok ya. Ya. Merkuri kan. Kayaknya orang udah mulai aware ya. Pakai enggak gue nggak akan pakai ya. Kandung merkuri jangan gitu ya. Mungkin mak-mak aja, mungkin mak-mak arisan, mak pengajian mungkin beberapa udah tahu ya, udah mulai familiar ya, walaupun memang masih jadi best seller banget tuh di pasar-pasar ya. Nanti kita kupas ya, nanti Kak Irma udah punya datanya ya, Kak Irma ya, krim-krim yang mengandung merkuri semua udah ada ya, nanti bisa ditampilin ya.
Nah, yang kedua ini yang krim racikan namanya. Krim racikan. Apalagi Ya. Apalagi nih. Ya, jadi kalau tadi saya bilang itu kalau yang mengandung merkuri itu adalah krim aba-aba ya. Kalau yang krim-krim racikan ini saya bilang ini krim gentayangan. Bahaya banget dong. Ini bagaikan kuntilanak yang gentayangan gitu ya. Yang menghantui ya. Nah, ini biasanya alih-alihnya ini ngomongnya krim dokter gitu. Oh, ini krim dokter. Ini krim apoteker biasanya yang jual bilangnya Ini kayak racikan gitu. dokter gitu. Yes, Atau betul. dokternya siapa gitu. Padahal nggak jelas dokternya Yes. siapa, pokoknya nggak jelas banget ini dokternya siapa. Biasanya mereka alih-alihnya begini, ini krim racikan dokter, ini krim racikan apoteker. Nah, itu biasanya banyak dijual di apotek-apotek, Apotek online juga online. banyak ya. Nah, itu memang bahaya. Biasanya karena racikan itu isinya ya ada beberapa sih isinya, tapi biasanya yang sering banget dipakai itu adalah yang namanya hidroquinon dan steroid. Nah, jadi ini lebih mengerikan lagi karena biasanya mereka mengatasnamakan dokter, padahal itu oknum-oknum nggak jelas nih yang mengatasnamakan kita ngomongnya ini krim dokter. Coba aja ditanya dokter siapa gitu, bisa nggak nyebutin? Iya. Kan pasti nggak bisa. Prakteknya mana? Tempat gitu. prakteknya mana, nomor teleponnya mana? Kalau aku ada keluhan, aku harus konsultasinya sama kemana? dokter. Nah, harusnya kamu aja di pembeli yang cerdas harusnya begitu ya. Jangan langsung tergiur karena ini adalah krim racikan dokter. Kok harganya lebih murah ya dibandingin dokter di sana gitu. Ya udah sama-sama racikan dokter aku beli aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena memang misalnya itu racikan dokter pun kita harus tahu karena pasti resep si A, si B, dan si C beda-beda kan, nggak mungkin kan resepnya Pras sama Laras krimnya sama kan, kita sesuaikan kan biasanya kayak gitu. Nah, jadi hidroquinon itu sebenarnya boleh dipakai. Jadi memang hidroquinon ini masih menjadi drug of choice-nya untuk pengobatan hiperpigmentasi ya. Hiperpigmentasi itu flek ya, bahasa awamnya itu flek. Dari Persatuan Dokter Kulit Indonesia itu masih memang menyebutkan bahwa hidroquinon adalah agen yang memang boleh digunakan karena ini menjadi salah satu golden terapinya, di mana maksimal dosis yang dipakai hanya 4% saja. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan gitu. Dan ini juga untuk ya. flek pemirsa ya, jangan dikit-dikit latah karena cuma pengen sekedar glowing, pengen sekedar cerah pakai hidroquinon gitu. Jadi yang penting wise aja ketika membelikan hidroquinon gitu. Nah, biasanya krim racikan itu isinya hidroquinon dan steroid. Nah, terus hidroquinonnya seberapa nih? Padahal kan tadi maksimal dari BP POM yang diperbolehkan ada 4% ya. Kalau untuk diedarkan resmi 2% boleh. Nah, tapi biasanya kalau resep dokter kita masih boleh pakai 4% begitu. Nah, tetapi biasanya kenyataannya nggak cuma sekedar yang flek aja. Pokoknya semua pukul rata kasih hidroquinon. Sampai ada yang kayak kelihatan urat-uratnya gitu dong. Ya, itu ada itu yang kayak gitu tuh kan bahaya banget ya. Kena matahari bener-bener aduh. Nah, kayak Udah matahari kayak merah ya, kayak tomat. Jangan kan matahari kita lagi bercandaan sama temen merah semua ya. Nah, jadi ketarik sedikit merah gitu. Jadi hidroquinon ini bahayanya adalah sebenarnya ini boleh ya. Jadi yang kita garis bawah adalah hidroquinon ini boleh asal sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh BP POM, yaitu maksimal 4%. Dan diresepkan benar-benar oleh dokter. Kenapa? Ketika dokter yang meresepkan itu pasti dipantau. Karena pemakaian hidroquinon ini pun nggak boleh dipakai jangka panjang. Ada step-stepnya, harus sekian bulan. Kalau udah sekian bulan harus diturunkan dosisnya. Jadi nggak serta-merta dan nggak sembarangan pakai ini terus. Nah, gitu. Jadi benar-benar harus diawasi dan dipantau oleh dokter yang memang sudah berkompeten di bidangnya gitu. Jadi sangat nggak boleh sekali ketika krim racikan hidroquinon entah dosisnya berapa dijual bebas dan kita pakai sembarangan, nggak ada rentang waktunya, pokoknya asal aduh dipakai kok langsung putih ya, cocok lah dipakai terus. Karena biasanya yang jual krim itu nggak tahu dok, yang dijual itu apa, yang penting ini tuh bagus gitu aja. Itu bagus, Terus racikan aku dokter. pengen putih pakai ini gitu. Nah. Yang penting terjual gitu ya Yes, dok. Kalau betul. yang penjual bebas itu Iya. seperti itu abal-abal gitu. Iya betul ya begitu. Nah, dan efek ini kalau dipakai jangka panjang ya, jadi
itu akan menyebabkan yang namanya ochronosis eksogen. Apa itu dok? Ochronosis eksogen itu pernah sih nggak sih pras ngeliat ya ibu-ibu biasanya ya yang flek di pipi gini tapi sampai hitam kebiruan atau hitam abu-abu. Pernah, biasanya di bagian pipi sini ya. sama sini ya dok. Kan kalau flek biasanya kan cuma coklat-coklat aja Coklat, ya kalau sampai flek hitam ya. banget Kalau gitu. flek karena mungkin efek KB atau kepanasan cuma coklat-coklat aja ya. Itu kan sampai delemok banget ya kayak blush on ya tapi biru, hitam, abu-abu ya yang sampai tebel banget. Ngeri ya, yang kayak gitu pernah ya ngeliat ya gitu ya. Dan kayaknya banyak mungkin ya, banyak banget kan. Nah, itu adalah yang namanya ochronosis eksogen. Ini diakibatkan karena hidrokinon yang dipakai biasanya jangka panjang tanpa diawasi. Oh, berarti efek hidroquinon jangka panjang itu bakal mengakibatkan flek yang sampai hitam seperti itu Iya, ya, Dok? betul. Maka biasanya kadang begini, waktu pakai krim cakep nih, setelah dilepas langsung berubah ya. Berubah jadi monster. Suaminya sampai takut melihat istrinya. Ini istri saya apa bukan ya? Dulu saya nikahin nggak kayak gini, ini kok jadi kayak gini ya. Terus suaminya cari yang masih muda, yang masih cantik di luar, kuntilanak sesungguhnya. Nah itu lebih parah lagi, bikin bener-bener hidup mau rasanya mau bunuh diri ya. Bikin mulus mendadak sama dia. Nah coba bayangin, mukanya hancur, suami kabur ya. bahaya banget ini dok. Jadi makanya mumpung masih muda tuh pakai skincare yang bagus biar penuanya tetap indah ya. Menua itu indah, jangan sampai Menua tetap indah gitu kan. Iya, Makanya tidak jangan menua. sampai fleknya tebel ya, masa depannya hancur, suami kabur wes udah. Makanya itu jangan sampai, amit-amit jangan bayi ya. Jadi itulah yang mau kita sampaikan Kak. Jadi jangan sampai cuma pengen cantik di usia muda aja. Wah muda glowing banget nih. Semuanya. Jadi dari sekarang harus lebih pinter-pinter pilih skincare yang Ya. aman, yang BPOM, yang pastinya ada dokternya juga ya dok. Ya, betul. Biar ada yang mantau, ada yang ngarahin juga. Yes ya. Kalau merkuri tadi kan memang efeknya biasanya kalau udah dipakai kan kayak gitu ya. Nah kalau hidrokinon itu biasanya efeknya itu agak lama kan. Jadi biasanya sekitar 2 tahun lah, 2 tahun ya 2-3 tahun kalau dipakai terus, nggak diganti-ganti dosisnya, pokoknya gas aja terus itu aja terus kan, cocok pokoknya deh gitu kan. Nanti akan muncul efeknya seperti itu ya. Jadi biasanya memang kalau sudah seperti ini biasanya pasti kualitas hidup turun karena ngerasa nggak pede, Insecure ya, Dok. insecure banget, mak nggak berani pengajian, nggak ikut arisan ya. Ya masih mending ini zaman corona kemana-mana kita pakai masker. Kan corona nggak mungkin ada terus ya, kita semua berharap pasti corona segera hilang. Terus kalau corona hilang kan pasti kita nggak pakai masker lagi kan. Coba dong, pamer dong, mukanya udah glowing gitu kan. Ini nggak lagi pamer, justru malah mukanya hancur. Jadi luar biasa ya. Untuk efeknya lebih cepat ke merkuri, kalau hidrokinon lebih Lebih jangka panjang tapi ya sampai Lebih seperti itu membunuh gitu ya. membunuh banget gitu kan, karena yang kebayang ya yang benar-benar hitam banget, pokoknya rusak lah itu ya. Dan itu saya disuruh perbaikin, misalnya datang ke kami memang mau diperbaikin ya insya Allah bisa, tetapi pastinya biayanya mahal dan waktunya Dan nggak instan, nggak Dok. instan, harus benar-benar butuh ketelatenan, Sabar. komitmen, sabar ya. Oh itu perjalanannya panjang biasanya ya. Dokternya aja biasanya nerang itu sampai berbusa-busa gitu. Jadi sebelum kejadian mending dari sekarang pilih skincare yang bagus, yang aman supaya dalam jangka waktu kedepannya juga tidak berbahaya untuk kita sendiri ya dok. Betul. Dah dipikir lagi 2, 3, 4, 5, 10 kali deh kalau mau pakai yang begituan. 100 kali. Nah, yang ketiga tadi kan ada merkuri, ada hidrokinon ya. Itu yang ketiga tuh steroid. Apalagi itu, Dok? Nah, steroid itu biasanya seringnya itu tadi di krim racikan dicampur sama yang namanya hidrokinon. Jadi satu ya dok. Jadi Semua satu, maka berbahaya namanya jadi krim satu. racikan gitu. Nah, terus steroid ini apa sih dok? Steroid itu biasanya orang bahasa yang sering disebut itu adalah kortikosteroid. Itu sebenarnya obat. Obat untuk alergi, obat untuk radang, obat untuk gatal-gatal ya.
itu obat ya. Jadi steroid ini nggak salah, steroid ini bener, steroid ini obat. Ketika memang dipakai untuk indikasi yang tepat ya, misalnya ada radang, ada gatal-gatal, ada dermatitis, iritasi, alergi kan, itu boleh pakai itu, sah banget dipakai gitu. Tapi ketika steroid ini diracik jadi untuk salah satu agen pemutih kulit wajah, ini namanya nggak bener, Ngawur ya dong. ngawur ya. Ini namanya nggak wise ya, nggak tepat, nggak wise, pokoknya apa ya, ya keterlaluan kalau saya bilang ya gitu. Untuk obat bukan untuk orang sehat kan? Ya gitu, malah dipakai untuk memutihkan wajah, bikin wajahnya jadi glowing, wajahnya jadi lebih cepat putih. Jadi sebenarnya kalau cuma hidroquinon tadi ya kak ya, dipakai sendirian ya, sendirian cuma hidroquinon tak, itu hasilnya nggak maksimal. Nah yang bikin langsung racikan ini langsung wow itu ketika hidroquinon ditambah nih apa yang namanya steroid gitu, jadilah bagus. Tapi efek sampingnya pun kalau hidroquinon aja tadi udah bikin Bahaya banget. bikin tadi bahaya banget ya, bikin okronosis gitu. Nah coba kebayang nggak kalau ditambah lagi yang namanya steroid. Udah lihat pocong tambah kuntilanak ini. Iya, Ini 20 serem double gitu. serem kan ini kan gitu. Nah tadi Tas nanya apa tadi? Keluar apa urat-uratnya? Oh iya, yang kayak keluar uratnya Ya. itu Dok. Sampai kayak kulitnya tipis Banget, kayak ada batiknya ya, karena kelihatan semua urat-uratnya. Nah itu namanya bahasa medisnya teleagnetasi. Teleagnetasi ini disebabkan karena pemakaian steroid. Memakai steroid. Iya, jadi biasanya yang sering bikin teleagnetasi. Jadi steroid ini pun ada banyak dosisnya. Ada yang dosis ringan, ada yang dosis sedang, ada yang berat, tinggi ya. Nah, biasanya dosis yang dipakai untuk kosmetik ini yang sedang ke ini nih, ke tinggi gitu. Itu yang kalau yang menyebabkan urat-urat itu aja yang dosisnya sedang. Itu yang namanya biasanya mometasone. Jadi biasanya kalau dipakai nanti mulai deh keluar apa namanya Kayak urat-uratnya ya. Kalau tipis kalau orang bilang dulu aku urat-uratnya nggak kelihatan, kok sekarang urat-uratnya kelihatan ya gitu, karena itu semakin tipisnya kulit ya, sehingga akhirnya urat-urat kita kelihatan. Terus kalau nggak kayak gitu, pernah nggak Pras melihat temennya yang maaf keluar kumisnya banyak? Mungkin ngeliat kan temennya kok lama-lama kok muncul kumis ya, rambutnya makin tebal di wajah juga. habis juga. Itu akibat pemakaian krim yang mengandung steroid ya.